Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo teman-teman sing mungkin pemula seperti saya, untuk berbudidaya. Soalnya ini banyak teman-teman yang bertanya, Mas, tutorialnya dari awal sampai selesai. Mas, caranya fermentasi itu gimana, terus pencampuran, terus masalah media itu harus gimana lumpurnya, masalah fermentasi sudah matang apa enggak jeraminya. Sebenarnya inti dari semua itu paling gak harus sudah memahami belut itu gimana, belut itu hidupnya bagaimana, tempatnya gimana, habitatnya gimana. Harusnya seperti itu dulu, memahami dulu. Kalau langsung ujuk-ujuk tutorial yang diberikan orang, misalnya kasih ini, campur ini, langsung dicoba, susah. Aku dulu juga hampir 150-an ekor itu mati dikarenakan ketidaktahuan atau wawasan yang kurang. Terlebih lagi banyak orang yang di Facebook, terutama di Facebook itu banyak yang bilang nggak mungkin budidaya belut itu bisa dibudidaya belut itu mustahil, katanya itu setruman. Nah, kalau lihat YouTubeku pasti ada, pasti ada. Terus belut itu mempunyai 2 habitat, itu yang paling penting. Jadi untuk saya ini mempunyai 2 kolam. Untuk kolam yang kedua ini aku pahami, aku pelajari, semua aku tulis dan aku jadikan data untuk presentasi saya sendiri pribadi. Fungsi-fungsi lumpur, fungsi jerami, kohe, gedebek pisang itu fungsinya buat apa, itu aku tulis di buku. Aku amati apa bener yang dikatakan orang-orang, fungsi seperti ini, kandungan zat-zat kimia itu seperti itu, biogas, amonia, seperti itu. Jadi saya sudah merangkum data-data buat media belut. Agak susah, agak ribet. Belut itu bersifat hemaprodit-protogini yang mengalami perubahan jenis kelamin dari betina ke jantan. Dan itu dari pengalaman saya, dari umur 0 telur itu sampai umur sekitar 6 sampai 7 itu berubah jenis jadi jantan, kira-kira seperti itu. Soalnya kebanyakan belut yang besar-besar segini-gini gitu itu sudah jantan, tapi nggak semua, hanya 70 sampai 80% itu jantan. Mungkin ada juga yang betina, tapi jarang, setahu saya. Terus untuk tips berbudidaya belut,
pertama kalian itu harus pahami teori, lalu sampean bandingkan dengan teori-teori para pembudidaya yang sudah berhasil. Sing menurut sampean aku rekomen yang mana? Pakai logika sampean, manakah yang paling menyerupai seperti di alam. Budidaya belut itu meniru seperti di alam, meskipun 70% lah paling enggak gitu. Keren. Sampai sing pemula atau baru memulai, sampean pahami betul media. Kenapa media itu sangat penting. Pengalaman saya, meskipun kolam saya baru 2 ya, saya juga bisa harusnya langsung membuat 4, 5, 6, 7 kolam bisa sebenarnya. Cuma saya lebih ke belajar dulu. Belut itu sifatnya gimana? Belut itu harus mempelajari lah intinya. Intinya itu kita itu harus belajar dulu media gimana, belut itu seperti apa kehidupannya. Nah, jadi saya itu mempunyai data-data, aku catat di sini semua. Aku tulis sepengalaman saya dari tanggal ini, terus ini itu perubahannya gimana, berapa minggu, itu semua aku tulis. Jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan dari orang. Soalnya ilmu pengalaman itu paling penting. Sekarang kita bahas tentang media. Mungkin menurut kalian semua tentang media ada 4. Jadi ada kohe, lumpur, jerami, gedebok. Dari 4 elemen ini harus benar-benar matang dan semua ini saling berkontribusi. Jadi keempat bahan ini saling bergantungan, saling membutuhkan bahan tersebut. Untuk yang pertama itu gedebok. Ini hasil dari pengalaman saya. Nggak tahu kalau pengalaman orang lain itu gimana. Cuma yang saya alami, saya amati sesuai data saya, gedebok itu menghasilkan jadi gedebok itu ada yang menyimpulkan akan menghasilkan cacing. Tapi menurut saya, semuanya sih nggak tahu benar apa enggak, aku nggak tahu. Soalnya pengalaman orang itu beda-beda. Kalau saya, gedebok menurut pengalaman saya ya, menurut data saya, gedebok itu hanya untuk pakanan cacing. Jadi semisal gedebok itu busuk, coba diamkan di tanah, itu pasti ada cacingnya. Jadi kalau ditaruh langsung tanah, itu akan keluar cacingnya di dalam gedebok itu sesuai data saya kemarin. Tapi kalau di tong atau di dalam bak atau ember, itu nggak akan keluar, karena saya sudah membuktikan sendiri
kemarin itu membuat fermentasi gedebok. Gedebok itu aku taruh bak sama langsung di tanah, yang ada cacingnya itu yang langsung di tanah. Ternyata apa? Cacing itu ternyata itu dari tanah, bukan dari gedebok. Dan gedebok itu ternyata makanan cacing. Jadi si cacing itu akan dari tanah itu akan mendekat dan makan di situ. Jadi seperti itu pengalaman saya, data saya. Terus untuk yang di jerami, jadi untuk jerami itu pengalaman saya. Mungkin ada yang menyimpulkan buat ini. Kalau saya kemarin itu saya coba di kolam sini. Nah, ini yang baru, ini yang udah lama. Jerami itu untuk pengikat air di dalam tanah, jadi tidak mudah cepat kering, jadi sangat lama basah. Untuk pokoknya buat pengikat air lah, itu fungsi jerami setahu saya, data saya. Kalau ada salah ya maaf. Karena ini saya mencoba praktek, tapi saya tulis, jadi setahu saya itu seperti itu. Terus untuk kohe itu kotoran hewan sapi. Kohe itu untuk perangsang atau penumbuh hewan mikro. Jadi misal kohe itu terkena air, itu akan keluar hewan-hewan mikro yang kecil-kecil. Nah, itu manfaatnya nanti untuk makanan belut yang kecil-kecil itu. Terus kenapa kok semua dicampur? Ya fungsinya seperti itu tadi. Jadi untuk menurut saya ini, menurut versi saya, menurut logika saya dan sesuai yang saya praktekkan, jadi kohe itu seperti perangsang hewan kecil-kecil mikro dan untuk penggembur tanah. Jadi kohe itu enggak untuk perangsang cacing atau gimana, enggak, cuma dibuat penggembur tanah biar kalau kita panen nanti itu enggak tidak keras lah tanahnya. Terus fungsi gedebok, nah makanya tadi kalau gedeboknya sudah matang langsung saja dicampur dengan tanah sama lumpur tadi. Karena apa? Akan menghasilkan cacing, dan cacing itu akan makan gedebok tadi yang sudah matang tadi. Terus untuk jerami itu tadi untuk pengikat air dalam kolam, jadi tidak gampang kering. Itu fungsinya. Itu kalau menurut saya, menurut data yang saya pelajari. Kalau salah ya juga nggak tahu, aku coba ya, belajar lah. Untuk 4 tadi, jadi media itu harus benar-benar matang, tidak ada yang namanya amonia, karena amonia itu sangat sensitif untuk belut. Meskipun itu sedikit, tapi misal masih ada amoniaknya, belut itu dimasukkan bakal langsung mati, dijamin bakal langsung mati.
aku pernah sampai 150-an ekor lah mati itu. Terus untuk perbandingan bahan media ini untuk itu ya, untuk kolam 2x3 sama seperti punya saya. Jadi pohon pisang itu 2 batang, terus dicampur jerami 2 sak, terus ditambah lagi kuenya 5 kiloan lah, 5 kilo timbocet itu sudah cukup. Untuk lumpurnya menyesuaikan kolam 2x3 mungkin antara segini sekil ya, antara 30-an cm mungkin, itu aku pakai segitu. Terus usahakan sebelum menebar bibit itu kolam harus benar-benar ready, banyak cacing. Kalau belum ada cacing ya mending jangan dulu tebar, karena makanan alami di dalam kolam itu harus sudah terpenuhi. Jadi kita itu nggak bingung kasih makan. Ini selama 5 bulan kolamku yang ini nggak pernah kasih makan selama 5 bulan. Pernah sih cuma 2 kali, nggak salah aku kasih cacing segenggam 2 kali. Jadi sampai sekarang 5 bulan ini, hampir 6 bulan lah, ini nggak pernah kasih makan. Karena apa? Stok makanan di dalam kolam saya itu sangat banyak. Ada ikan, ada keong, ada cacing itu sangat banyak, melimpah. Makanya budidaya kolam, budidaya belut harus benar-benar teliti dalam membuat media. Sabarlah istilahnya. Percuma kalau membuat kolam belum ada stok makanan alami, susah, bakal saling belut itu kan predator, jenis predator, yaitu akan saling memakan. Dan terus untuk estimasi fermentasi, jadi estimasi fermentasi tidak bisa diperkirakan berapa minggu, berapa bulan, tidak bisa. Tergantung Anda mengambil gedebok jerami itu busuk apa masih seger. Kalau busuk itu bisa cepat sekali. Coba kalau kalian membuat media itu, ambil gedebok yang busuk, jerami yang busuk, jadi cepat fermentasinya. Cara ngeceknya juga banyak di YouTube lah, kalian bisa pelajari. Yang terpenting sampean harus paham belut itu seperti apa, habitatnya gimana, hidupnya itu seperti apa. Jadi jangan asal ada lumpure masukin belut terus jadi, susah, bakal mati semua. Kemarin baru ada ini yang WA saya, ada mungkin ratusan ekor mati. Setelah saya kasih solusi, setahu saya, sepengalaman saya share, alhamdulillah itu kematian cuma 2 ekor lah, dibanding yang sebelumnya sampai 50 ekor 30 ekor tiap hari. Jadi kalian itu harus lebih mengamati, lebih harus tahu belut itu kehidupannya seperti apa. Nah nanti kalau sudah paham, itu lucu kok belut itu. Bisa, contohnya gini, belut itu bisa membuat 3 lubang belut. Jadi 3 lubang ini untuk sarang
sarang untuk cari makan dan untuk bertelur. Jadi 3 lubang ini bisa dibuat untuk jadi 3 lubang ini bisa untuk satu belut. Untuk apa? Sepenuhnya mungkin lain kali disambung part 2. Sementara ini dulu buat pengetahuan saya dan kalian semua. Oke. Assalamualaikum. Salam belut Lamongan. Mantap.